Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang Mbak Regi selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Ekonomi Kontemporer. Pan kami dari kelompok Ekonomi Kontemporer. Anggotanya ada saya Ilyas Rashid, ada Maher, ada Diki Sultan dan juga ada Rahma Aulia. Em, Kami mengerjakan video ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas kelompok proyek pertama untuk mata kuliah yang Mbak Ampu. Untuk tugas kami kali ini, kami akan mewawancara salah satu pelaku ekonomi virtual, tepatnya yaitu Keanu Alfarizi. Beliau sudah bersama kita malam ini. Halo Mas Keanu. Halo teman-teman. Nah, terima kasih sudah mau jadi narasumber kami. Di sini kami mau nanya-nanya Mas Keanu terkait beberapa hal, khususnya terkait dengan usaha yang lagi Mas Keanu jalanin sekarang. Untuk membuka sisi itu, boleh kenalan dulu Mas Keanu, dari mana, umurnya berapa, dan seterusnya. Terima kasih Mas Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kenrian Alfarizi Assalamualaikum. dari Bandar Lampung Ah, saat ini. oke. Umurnya 21. Oke. Cukup mudah ya untuk usaha virtual ini, Mas. Ya, Oke, baik. Di sini kami mau nanya beberapa hal aja, Mas, untuk penelitian kami. Untuk pertamanya, saya mau nanya terkait dengan usaha yang lagi Mas jalanin. Bisa ceritain nggak sih jenis usaha yang lagi dijalanin sama Mas Kianu tuh apa? Terus kemudian di game apa dan seterusnya begitu? usaha yang jalan itu sekarang itu eh, lebih pada item di game ya, Roblox lebih tepatnya. Karena kan Robloxnya lagi booming nih, lagi rame banget. Jadi saya lihat ada kesempatan di situ untuk ya daripada main game hanya membuang-buang waktu, lebih baik kita main game sambil mencari pundi-pundi duit gitu. Oke, jadi jualan item gitu ya? Ya, jualan online. Oke, 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 oke. Yang dijual itu kurang lebih dulu itu sempet jualan di server Grow Garden yang emang lagi rame banget juga dulu. Sempet jualan hewan-hewan yang di sana, lumayan hasilnya. Itu juga sempet dijual nyampe ke Malaysia. Alhamdulillah, karena dari berkat bantuan QR code yang diinisiasi oleh Indonesia. Wow, Tapi sekarang sampai Malaysia. sekarang saya cuma fokus di jual Robux saja gitu. Game e-money-nya di Oh iya, iya, Roblox iya, gitu oke. lah. Cukup ini ya, cukup Begitu gede gitu. juga ya pasarnya ya. Ya lumayan. Em, untuk Mas Keanu sendiri tadi kan bilang kalau biasa jualan item gitu kan. Ini kan pasti ada target-target tertentu buat tentunya orang-orang yang Ya. main Roblox gitu kan, bukan kayak di asal jual aja kemana-mana. Nah, untuk Mas Keanu sendiri untuk mencapai target daripada pasarnya Mas Keanu sendiri kayak jualan item gini, biasanya pakai platform apa sih Mas yang digunakan gitu eh, untuk mencapai target pasarnya ini gitu, kayak apa aja yang dipakai gitu, platform digital apa aja yang digunakan ketika Mas Keanu berjualan item-item tersebut gitu. Bagaimana Kalau cara platform cara itu lebih, mempromosikannya gitu? selama saya di Roblox ini, saya main di 3 platform sosial media, 4, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, keempat ini masing-masing itu pasarnya beda. Jadi di TikTok harganya segini, Instagram harganya segini, WhatsApp harganya segini, Facebook harganya segini. Nah, jadi karena untuk memudahkan apa ya, supply itu, saya memakai Facebook karena di sana harganya itu emang benar-benar di bawah pasar daripada 3 sosial media itu. Yang kemudian dari Facebook ambil supply di sana, dijual kembali di TikTok atau WhatsApp, kan harganya bisa lebih tinggi atau untungnya bisa lebih banyak lah daripada modal di Facebook. Di Facebook juga itu kan jangkauannya luas dan ada beberapa komunitas juga di sana. Tapi kalau di TikTok itu juga walaupun luas, dia TikTok itu kayak punya prosedur tersendiri. Jadi ada beberapa keyword yang ketika kita live itu bisa apa namanya, bisa kena ban gitu dari TikTok yang live-nya. Jadi ya untung-untungan lah kalau di TikTok. Jadi kalau emang jualan emang lebih banyak di
WhatsApp sama Facebook daripada TikTok dan Instagram gitu. Nah, Mas Keanu sendiri tadi kan ngebahas kayak penjualan di Facebook segala dan lain-lain, Instagram seperti TikTok juga kan. Gimana sih kayak komunitas di Roblox ini atau dari Mas Keanu sendiri kayak menentukan harganya itu, kayak menentukan harga yang dijual atau pendapatan di Roblox itu kayak, dan apa aja kayak faktor-faktor yang mempengaruhi kayak kan pasti kan ada ketersediaan atau kelangkaan item dan juga permintaan biaya sama dan lain-lain, itu gimana sih Mas? Kalau masalah yang itu biasanya Mas Lu sering ditemuin di Facebook. Karena di Facebook itu kan ada komunitas yang emang isinya itu penjual sama pembeli semua emang isinya. Tapi di situ juga kadang ada dari penjual TikTok yang ngambil untung yang dari FB, jual TikTok aja udah gak jual FB lagi. Itu dari TikTok itu kadang masuk ke FB lagi tapi dengan harga lebih murah lagi. Misalnya kalau saya jual Robux 100 Robux itu bisa kadang 10.000, kadang 12.500. Tapi itu dari Facebook. Tapi kalau dari TikTok itu bisa 15.000 atau 20.000 per 100 Robux. Ada yang pernah saya lihat 20.000 per 100 Robux itu emang jauh banget gitu dari Facebook. Nah, tapi uniknya itu orang-orang Facebook ini saling support aja. Yang di Facebook ini, seller Facebook ini emang solid gitu. Jadi kadang kalau ada yang seller TikTok datang ke Facebook, itu kadang di Facebook itu dibilang makelar biasanya. Gak tahu itu artinya apa, tapi biasanya dibilang makelar. Jadi kayak nyari yang murah aja gitu. Nah, kadang-kadang seller TikTok ini juga ngerusak harga pasar di Facebook. Jadi peminatnya, jadi harganya turun banget. Misalnya kayak hewan rakun, dulu itu harga normalnya itu di Facebook itu sekitar 45 sampai 55. Terus karena ada di event yang bikin itu jadi rakun itu langka, jadi harganya bisa naik jadi 170 sampai 150 gitu, 150 atau 170 harga hewan rakun. Dan di event selanjutnya lagi ada bug atau ya isu lah di server tersebut, di game tersebut, sehingga bisa diduplikat nih rakunnya. Nah, harganya jadi turun lagi. Jadi harganya itu 15.000 sampai 30.000 doang. Nah, itu emang gamenya sih yang kurang stabil. Emang developernya yang kurang kurang memperhatikan itu, jadi dibiarkan. Jadinya ya begitu. Oke, menarik banget ya tadi penjelasannya soal bagaimana Mas Keanu nentuin harga dan model pendapatan dalam usahanya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh nih ya, kayak tadi Mas Keanu bilang ada yang sampai duplikat rakun. Di balik pengolahan harga dan sistem bisnis kan pasti ada juga berbagai tantangan seperti tantangan tersebut. Nah, untuk bisnis yang Mas Keanu jalani sendiri itu, gimana cara Mas Keanu mengatasi tantangan tersebut, tantangan yang dibicarakan tadi? Jadi kalau masalah itu, saya emang ada channel tersendiri di WhatsApp yang isinya itu testimoni transaksi. Karena di Facebook itu kan ada transaksi, ada 2 macam transaksi. Pertama, transaksi langsung, kedua transaksi melalui rekber atau middleman. Jadi ada penengahnya. Nah, banyak emang orang-orang di sana itu yang transaksinya lebih banyak memilih rekber karena cari aman dong, ini kan duit gitu kan, susah carinya bagi mereka orang-orang tersebut, termasuk kita juga kayaknya. Itu kan emang sulit. Jadi ada beberapa orang juga yang tetap memilih pembayaran secara langsung. Nah, pembayaran secara langsung itu saya jadikan bukti, lalu disimpan di channel WhatsApp yang saya buat sebagai testimoni nih, saya ini bisa dipercaya gitu, ini aman, transaksi saya aman gitu. Itu membangun kepercayaan juga. Itu lumayan membangun kepercayaan ke calon pembeli, termasuk ke Malaysia. Itu emang dari Malaysia itu banyak yang ragu karena di komunitas Facebook itu ataupun TikTok ataupun Instagram atau WA juga itu banyak penipu di sana itu.
Jadi banyak yang Oh, gimana ya, aman lah sini transaksi, amanah kok gitu misalnya. Tapi ternyata setelah kita transfer, kita diblokir atau kita di ghosting, jadi nggak dibalas lagi transaksinya, kurang lebih kayak gitu. berarti di situ pentingnya rekber ya Mas ya. Ya paling bayarnya 1.000 atau sampai 10.000 lah, tergantung nominal yang kita gunakan, yang kita bayar berapa. Oh iya. Artinya dengan link yang sejauh itu, seluas itu, dan pembayaran yang full pakai digital, menurut Mas Kiano tuh digitalisasi itu tuh ngebantu banget di jadi core utama di bisnis ini ya. Kalau misalkan gak ada digitalisasi kayaknya nggak jalan ini kan. Membantu banget, apalagi QR itu ya. Hmm. Semenjak saya punya QR itu emang bener-bener naik banget gitu. Soalnya kurs rupiah ke Malaysia kan lumayan jauh. Jadi misalnya saya jual rakun di Indonesia itu ya sekitar 70.000-an lah. Tapi di Malaysia lakunya 90.000. Nah, itu emang bener-bener wah gitu. Jadi begitu return ke kita, jadinya juga gede banget ya. Iya. Jadi terima kasih Indonesia sudah membuat QR code. Jadi emang digitalisasi itu ngebantu banget, Banget, and at the bantu same banget. time bikin lebih cuan ya jatuhnya. Iya. Cuman bikin lebih ada celah juga untuk menipu gitu. Itu juga bahayanya. Artinya ada trade off ya. Trade off datang dari bagaimana itu ngebantu kita untuk jualan sampai luar, terus kemudian kita dapat untung yang lebih gede karena kurs di sana lebih tinggi. Tapi at the same time ada potensi atau risk berupa penipuan dan kemudian slip-slip hal kayak yang pernah dialami juga gitu kali ya. Betul. I see. Dari beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh teman-teman dan dari kami ke Mas Kiano, itu udah beberapa kali bikin saya kaget juga ya. Dan jadi kebayang bahwa bisnis sekarang itu tuh bener-bener unlimited. Bahkan ini Mas Kiano aja dari game doang ya. Dari game cuma ninggalin laptop, biarin gamenya yang cari item, terus kemudian begitu balik lagi dijual itemnya. Udah nggak ngapa-ngapain gitu, simple banget. Enak lagi. Iya enak lagi, begitu dijual ke Malaysia dan kita duitnya gede banget. Jadi sepertinya emang sudah seharusnya anak-anak muda tuh aware terkait dengan hal seperti ini, terkait dengan digitalisasi di banyak sektor, terutama di masalah bisnis digital atau yang sekarang lagi Mas Kiano geluti itu di bisnis virtual, yaitu di game Roblox ya. Untuk penutup dari Mas Kiano yang mau disampaikan? Kalau ada di antara kalian yang emang mau mencoba bisnis virtual, hati-hati dengan harga murah dan cobalah sebisa mungkin dan sebaik mungkin membangun kepercayaan kepada penjual. Poin pentingnya di trust. Betul. Okay. Siap. Terima kasih banyak Mas Kiano untuk waktunya. Semoga bisnisnya makin lancar, pembeli makin banyak, dan terutama pembeli dari luar negeri yang bukan penipu, supaya kursnya jadi gede dibawa ke Indonesia. Amin. Sehat selalu Mas Kiano dan juga teman-teman semuanya. Sehat selalu Mbak Regi yang lagi menonton video ini. Semoga Mbak sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih untuk waktunya Mas Kiano. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya akhiri karena tadi saya yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiano. Sama-sama. Thank you guys.